Aku istri yang setia. Suamiku pamit untuk makan malam kantor, tapi aku menemukannya tertawa bersama keluarga perempuan lain. Saat itu, aku berhenti diam, bukan karena tak lagi cinta, tapi karena aku sadar, aku layak bahagia. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber, jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber, semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Malam itu langit terlihat begitu jernih. Bintang bertaburan seperti berkah yang tak berhenti Ayla syukuri. Di ruang tengah rumah mereka yang mungil namun hangat, aroma ayam panggang bercampur harum nasi hangat memenuhi ruangan. Di meja makan, Ayla menyusun sendok dan garpu dengan rapi sambil sesekali melirik jam dinding. "Yah, makan dulu ya sebelum berangkat," ucap Ayla lembut saat Dimas keluar dari kamar tidur dengan kemeja biru muda yang baru disetrika. Ia terlihat tampan seperti biasa, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak sama seperti dulu. Tatapan itu tak lagi penuh semangat saat memandang dirinya. Ada jarak, ada lelah, ada hal yang tak ia mengerti. Dimas tersenyum kecil, tipis sekali. "Maaf, aku buru-buru, sayang. Teman-teman kantor udah nunggu di restoran. Makan malam dinas, kamu tahu kan?" Ayla sedikit terkejut. "Tapi tadi sore kamu bilang makannya jam 8. Ini masih jam 7 kurang." "Yah, tahu sendiri kan, Jakarta kayak apa. Macetnya gila. Kalau aku telat, nanti kena semprot bos," jawab Dimas cepat. Suaranya seperti ingin segera mengakhiri pembicaraan. Ia mengambil jaket dari gantungan, memeriksa dompet, lalu menoleh ke Ayla sambil tersenyum. "Doakan aku ya. Biar cepat pulang." Ayla tersenyum. Ada ketidaknyamanan yang melintas di hatinya, tapi ia menelannya mentah-mentah. Ia mendekat, meraih tangan suaminya, dan menciumnya penuh cinta. "Hati-hati di jalan, ya." Mereka sudah 7 tahun menikah. Tak banyak drama, tak banyak pertengkaran. Setidaknya begitu pikir Ayla. Tapi belakangan ini Dimas mulai sering pulang larut. Sering mengatakan ada kerja tambahan, tugas luar kota mendadak, atau rapat yang tak masuk akal waktunya. Dimas juga mulai jarang menyentuhnya, seperti ada jarak yang dibuat perlahan. Tapi Ayla memilih percaya. Bukankah begitu seharusnya istri yang baik? Ia berdiri di depan pintu, melihat mobil suaminya perlahan menjauh. Lampu belakang mobil Dimas memerah lalu hilang di tikungan. Ayla menghela napas panjang dan menutup pintu pelan. Ia tak menyadari bahwa dari balik jendela, Arfan, anak laki-laki mereka yang berusia 5 tahun, sedang menatap diam. "Mama, papa nggak makan dulu?" tanyanya polos sambil membawa mobil-mobilan kecil di tangannya. Ayla berusaha tersenyum. "Papa buru-buru, nak. Ada makan malam sama teman-teman kantornya." "Kenapa papa nggak pernah ajak mama?" tanya Arfan lagi, polos namun menohok. Pertanyaan itu membuat Ayla terpaku sesaat. Matanya menatap kosong ke arah piring-piring yang sudah ia tata begitu indah di meja makan. Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang perlahan menyelimuti ruang itu. Ayla mematikan kompor, memindahkan ayam panggang ke wadah tertutup. Makan malam ini sudah biasa ia siapkan tiap kali Dimas bilang tidak bisa makan di rumah. Tapi tetap saja, ia selalu memasak. Mungkin karena hati kecilnya berharap suaminya tiba-tiba berubah pikiran dan pulang untuk makan bersamanya. Saat malam kian larut, Ayla duduk sendirian di ruang tamu. Arfan sudah tidur. Ia menggenggam ponselnya, sesekali melihat ke layar. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Tidak seperti dulu, saat Dimas akan mengirim pesan meski hanya berkata, "Sudah sampai," atau "Aku kangen." Jam menunjukkan pukul 22.30. Ayla mencoba menelepon, tapi hanya terdengar nada sambung yang panjang lalu masuk ke voicemail. Ia menghela napas lagi. Tersenyum kecil pada dirinya sendiri, mencoba meredam gelombang curiga yang mulai berputar di dadanya. Malam makin sunyi. Tapi di dalam diri Ayla, ribuan tanya mulai hidup, menggeliat pelan namun pasti. Apakah aku benar-benar tahu kemana suamiku pergi malam ini?
Ataukah aku hanya sedang berpura-pura tidak tahu karena aku takut menghadapi kebenarannya? Ayla sedang menyuapi Arfan yang duduk manis di kursi kecilnya. Bocah itu menguap pelan, pertanda malam sudah terlalu larut untuk anak seusianya. Tapi Ayla bersikeras menjejalkan beberapa suap terakhir sebelum tidur. Matanya terus melirik ke arah ponsel yang tergeletak di meja, berharap ada pesan dari Dimas. Tapi layar itu tetap gelap. Seng. Sama seperti hati Ayla malam itu. Selesai menyuapi, Ayla menggandeng tangan kecil Arfan ke kamar. Setelah menidurkan anaknya, ia kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa, mencoba mengalihkan rasa gelisahnya dengan menggulir layar ponsel. Ia membuka email secara iseng, sekadar mengecek apakah ada info sekolah dari TK Arfan atau promo belanja daring. Namun, mata Ayla tiba-tiba terhenti pada satu email yang baru masuk 3 menit lalu. Notifikasi transaksi dari bank bersama. Judul email itu terdengar biasa. Tapi saat Ayla membuka dan membaca isinya, hatinya seperti disiram air es. Transaksi sebesar Rp3.250.000 baru saja dilakukan di sebuah restoran mewah di bilangan Senopati. Nama restoran itu jelas Ayla kenali. Itu bukan tempat sembarang. Tempat itu biasa digunakan untuk acara keluarga kaya, ulang tahun, bahkan lamaran. Tapi yang paling membuat jantung Ayla berhenti berdetak adalah catatan transaksi di bagian bawah. Keterangan, Private Family Dinner, 6 pax. Ayla mematung. Matanya menatap layar ponsel tanpa berkedip. Family dinner, pikirnya. Bukankah Dimas bilang ini makan malam kantor? Dan sejak kapan acara kantor menyebut dirinya sebagai private family? Jantungnya berdegup lebih cepat. Telapak tangannya dingin. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya kesalahan penulisan? Mungkin dia memang sedang makan dengan kolega kantor dan keluarga mereka? Tapi batinnya, instingnya, menolak menerima alasan itu begitu saja. Ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang selama ini ia rasakan, tapi selalu ia diamkan karena tak ingin terlihat sebagai istri yang curiga. Ia menekan tombol panggilan di kontak Dimas. Nada sambung pertama, kedua, ketiga. Sampai masuk ke voicemail. Tidak dijawab. Ayla menggigit bibir bawahnya. Ia mencoba menghubungi lagi. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tapi tetap nihil. Dimas tak juga menjawab. Ia membuka pesan singkat, mengetik. Mas, kamu di mana? Kenapa nggak bisa dihubungi? Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja. Lalu ia tekan kirim. Belum sampai semenit, pesan itu hanya centang 1. Belum terbaca. Ayla berdiri, mondar-mandir di ruang tamu. Ia kembali membuka email itu. Meneliti tiap baris. Bahkan mengklik tautan restoran untuk memastikan. Foto-foto restoran itu terpampang dengan jelas. Tempat elegan, tertutup, dengan ruang VIP pribadi. Seketika ingatan Ayla melayang pada beberapa minggu terakhir. Dimas sering pulang lebih malam dari biasanya. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Ia mulai meletakkan ponsel di balik bantal, bukan lagi di meja. Dan ia makin sering menyebut alasan, kerja lembur, atau makan malam kantor. Tapi Ayla selalu percaya, atau berpura-pura percaya. Kini potongan-potongan itu mulai tersambung seperti puzzle yang membuat kepalanya berdenyut. Air matanya mulai jatuh. Bukan karena sudah yakin bahwa Dimas berselingkuh, tapi karena ia tahu betapa dalam dirinya, ia selalu tahu ini akan terjadi. Ia hanya terlalu takut untuk mengakuinya. Ayla duduk kembali, kali ini dengan lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Ia membuka aplikasi perbankan milik mereka. Akun yang selama ini mereka kelola bersama. Dari sana, ia melihat daftar pengeluaran lain yang mencurigakan, beli parfum mahal, transfer ke rekening tak dikenal, pembelian buket bunga dan 2 voucher hotel. Tangan Ayla bergetar. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena marah. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan bangkit dari tidur panjang. Harga diri. Ia membuka menu pengaturan. Menonaktifkan kartu. Menghapus otorisasi transaksi. Menarik semua dana yang bisa ia pindahkan ke rekening pribadinya. Lalu, ia menatap layar kosong itu dan bergumam pelan. Kalau kamu memilih untuk membuat keluarga baru di belakangku, silakan.
Tapi jangan harap bisa memakai uang yang kubantu cari untuk membiayainya. Ayla memeluk dirinya sendiri. Malam itu ia tak menangis histeris. Ia hanya diam, seperti air sebelum badai. Tapi matanya bukan mata perempuan yang ingin tahu apa yang terjadi. Itu adalah mata perempuan yang siap menerima kebenaran dan bertindak. Pagi datang dengan pelan, seolah tahu bahwa Ayla belum siap menatap hari. Tapi hidup tak pernah menunggu seseorang untuk pulih. Matahari tetap menyelinap melalui sela-sela tirai jendela, menyilaukan ruang tamu yang semalam penuh air mata dan diam. Ayla masih duduk di sofa. Wajahnya sembab, rambutnya kusut. Matanya merah dan bengkak karena begadang. Tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu banyak berpikir. Di pangkuannya, ponsel masih menyala. Di layar, riwayat transaksi rekening bersama miliknya dengan Dimas terpampang seperti luka-luka yang dibuka paksa. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya pagi itu. Rasa percaya yang dulu ia rawat begitu kuat, kini runtuh satu demi satu. Ayla menyadari, kepercayaannya pada Dimas bukan hanya dicederai, tapi diinjak-injak. Dan lebih menyakitkan lagi, uang yang ia perjuangkan bersama, sebagian dari kerja kerasnya sendiri, ternyata digunakan untuk membiayai kebohongan. Ayla membuka laptop, masuk ke akun internet banking bersama yang sejak awal pernikahan menjadi simbol kepercayaan mereka. Tapi kini, akun itu justru menjadi bukti bahwa cinta tanpa kejujuran adalah jebakan paling mematikan. Dengan tangan yang dingin dan sedikit gemetar, ia mulai menelusuri transaksi hari-hari sebelumnya. Transfer Rp1.500.000 ke rekening tak dikenal. Pembelian buket bunga di florist eksklusif. Reservasi hotel dengan catatan, private, premium suite. Pembelian 2 tiket konser jazz di luar kota. Ayla merasa mual. Dimas bahkan tak pernah membelikannya bunga selama bertahun-tahun pernikahan. Bahkan ulang tahun pernikahannya yang ke-7 bulan lalu hanya dirayakan dengan nasi goreng buatan sendiri, karena Dimas bilang sedang hemat. Tapi kenyataannya, Dimas tak pernah kekurangan. Dia hanya memilih untuk tak memberi pada Ayla. Dengan napas panjang, Ayla mengakses pengaturan rekening. Langkah pertama, blokir semua kartu atas nama Dimas. Langkah kedua, hapus izin akses transaksi online. Langkah ketiga, tarik saldo ke rekening pribadinya. Semua, sampai nol. Ia tak ingin bertindak impulsif. Tapi ini bukan balas dendam. Ini tentang pertahanan diri. Ia bukan perempuan yang tega membuat suaminya terlantar. Tapi ia juga bukan perempuan bodoh yang akan membiarkan dirinya terus dibohongi sambil membayar semua tagihannya. Setelah semua selesai, Ayla duduk terdiam. Ia merasa aneh. Ada rasa lega, tapi juga sedih. Keputusan yang baru saja ia ambil adalah batas terakhir dari rasa percayanya. Ia sadar bahwa tak ada jalan kembali dari sini. Seketika ponselnya berbunyi. Nama Dimas muncul di layar. Ayla menatapnya lama sebelum akhirnya mengangkat. Halo. Sinyalku jelek semalam. Maaf banget nggak balas. Kamu kenapa telepon terus? Suara Dimas terdengar biasa. Dingin tapi terkendali. Seolah tak terjadi apa-apa. Kamu makan malam di mana semalam? Ayla langsung bertanya. Suaranya datar. Hah? Ya itu. Makan malam kantor. Kenapa emangnya? Restoran mewah. 6 orang. Private family dinner. Hening. Beberapa detik kemudian Dimas tertawa pendek. Loh, kamu cek transaksi kita? Ayla, itu cuma acara bareng teman kantor dan keluarganya. Aku nebeng bayar pakai kartu karena mereka belum narik uang. Kartu kita. Kartu bersama. Dan kamu nggak bilang soal ini. Kamu tahu, aku lihat semua pengeluaran kamu minggu ini, termasuk buket bunga dan hotel. Mau aku teruskan ke pengacara? Suara Dimas berubah gugup. Yi, kamu kenapa sih? Jangan lebay gitu. Semua juga bisa dijelasin. Ayla memotong. Aku sudah blokir semua akses kamu ke rekening. Aku nggak akan biayai perselingkuhan kamu. Kalau kamu mau main drama, silakan. Tapi jangan pakai uangku untuk itu. Yi, kamu keterlaluan. Tidak lebih keterlaluan dari orang yang bilang sedang kerja, tapi ternyata sedang memeluk perempuan lain.
Maaf, aku cukup. Ayla mematikan telepon. Tangannya gemetar, tapi tidak selemah semalam. Ia berdiri dan berjalan ke cermin. Menatap wajahnya yang kusut dan lelah, namun kini memancarkan sesuatu yang berbeda, keputusan. Bukan keputusan untuk membalas, tapi untuk melindungi. Bukan hanya dirinya, tapi juga harga dirinya. Ia menyeka air mata yang hampir jatuh, lalu berbisik pada pantulan dirinya sendiri. Kamu boleh hancur, tapi jangan habis. Kamu boleh luka, tapi jangan mati rasa. Ini belum akhir. Ini baru permulaan. Dan pagi itu, Ayla resmi menarik kembali satu-satunya kekuasaan yang dulu ia berikan dengan tulus, kepercayaannya, dan akses ke kehidupannya. Pagi itu hujan turun pelan. Seperti tahu Ayla tak sanggup menghadapi terik. Aroma tanah basah meresap ke dalam rumah yang sunyi. Arfan sudah berangkat ke sekolah diantar sopir langganan. Dan rumah yang biasanya terasa hidup dengan suara anak kecil, kini hanya menyisakan denting jam dinding dan suara hujan di luar jendela. Ayla berjalan ke ruang kerja Dimas. Ruangan kecil itu biasanya tertutup rapat, tapi pagi itu Dimas lupa menguncinya saat terburu-buru pergi. Di meja kerja, laptop Dimas masih menyala. Layar dalam posisi slap, lampu kecilnya berkedip pelan. Ayla tak berniat mengganggu privasi suaminya. Setidaknya itulah yang ia yakini selama ini. Tapi apalagi yang disebut privasi kalau kejujuran telah dikubur? Ia duduk perlahan, menatap laptop itu. Jantungnya berdetak cepat. Tangan kanannya gemetar saat menyentuh touchpad dan membuka layar. Seketika layar menyala. Tak ada password. Entah Dimas lupa logout, atau terlalu percaya diri bahwa Ayla tak akan pernah menyentuhnya. Layar langsung menampilkan halaman email. Dan di sampingnya, jendela aplikasi chatting terbuka. Ayla menatap notifikasi yang berkedip di sudut. Nadia hati merah 2. Ia menahan napas. Jari-jarinya kaku, tapi perasaannya lebih tegas dari sebelumnya. Perlahan ia klik nama itu. Halaman obrolan terbuka. Puluhan pesan bergulir. Dan yang pertama ia baca langsung membuat perutnya terasa dingin. Nadia. Mas, aku udah bilang ke mama papa kalau kita serius. Mereka pengen ketemu Mas lagi minggu depan. Jangan lupa bawa buah kayak kemarin ya. Mama seneng banget. Dimas. Iya, sayang. Biar mama kamu makin sayang sama aku. Aku juga udah kangen ngumpul lagi di rumah kalian. Rasanya nyaman banget. Ayla menatap layar itu seperti menatap dirinya sendiri yang terbelah 2. Dunia seakan berhenti berputar. Ia tak tahu harus menangis, marah, atau tertawa pahit. Jari-jarinya perlahan menggulir ke atas, membaca percakapan sebelumnya. Dimas, kamu tahu nggak? Kamu tuh rumah buat aku. Ayla itu, rumah yang udah dingin, sepi. Tapi kamu hangat. Kamu hidup. Nadia, aku janji bakal bahagiain Mas. Kita bangun keluarga kita sendiri, ya? Aku nggak mau jadi selingkuhan selamanya. Dimas. Sabar ya, sayang. Aku lagi cari waktu yang pas buat ngomong ke Ayla. Aku nggak mau nyakitin dia. Tapi aku juga nggak bisa terus kayak gini. Ayla menutup mulutnya. Napasnya berat. Matanya membasah. Ia tahu hubungan mereka memburuk sejak setahun terakhir. Tapi ia tak pernah menyangka Dimas akan sejauh ini. Membangun hubungan baru, bukan hanya dengan perempuan lain, tapi dengan seluruh keluarganya. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan Dimas selagi masih tidur sekasur dengannya. Masih mencium keningnya tiap pagi. Masih memanggilnya, sayang, sambil menatap matanya, seolah tak pernah menyimpan apa-apa. Ayla mengusap air mata yang mulai jatuh, lalu membuka folder dokumen di laptop. Folder itu bernama, Kerja, tapi di dalamnya, ia menemukan satu file dokumen dengan nama, Proposal Hidup Baru PDF. Dengan jari gemetar, Ayla membukanya. Isinya adalah rencana bisnis. Tapi lebih dari itu, di bagian akhir, Dimas menuliskan, langkah-langkah untuk mengurus perceraian dengan Ayla secara damai agar tidak berdampak hukum besar terhadap aset. Dimas bahkan sudah berkonsultasi dengan notaris dan pengacara, berdasarkan nama-nama yang disebut dalam dokumen. Ayla menyandarkan punggung ke kursi. Dunia tak runtuh dalam suara gemuruh, tapi dalam diam seperti ini. Ia bukan hanya ditinggalkan,
ia sudah diganti. Dan lebih menyakitkannya lagi, rencana penggantiannya disusun rapi, penuh strategi, seperti proyek kerja. Ia menutup laptop perlahan. Tangannya kini berhenti gemetar. Wajahnya tak lagi berlinang air mata. Ada semacam ketenangan aneh yang datang setelah hancur berkali-kali. Titik di mana air mata tak lagi cukup untuk meluapkan rasa, dan amarah pun terasa terlalu remeh. Ayla berdiri, berjalan pelan ke dapur, menyeduh teh panas, lalu duduk sendiri di meja makan. Di tempat yang dulu mereka gunakan untuk sarapan pagi sambil bercanda, ia kini duduk diam menatap hujan yang makin deras. Hari ini, ia kehilangan sesuatu yang besar, harapan. Tapi dalam kehilangan itu, ia mulai menemukan sesuatu yang lebih penting, kesadaran bahwa ia tak bisa lagi bertahan dalam kebohongan. Tak peduli seberapa sakitnya. Tak peduli seberapa dalam cintanya. Yang jelas, Ayla tak akan diam. Tidak lagi. Pagi itu langit tampak muram, seolah ikut merasakan betapa gelapnya hati Ayla. Tak ada sarapan, tak ada pelukan pada Arfan, bahkan tak ada riasan di wajahnya. Ia hanya memakai kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkahnya teguh. Dia tak tidur semalaman. Percakapan Dimas dengan Nadia terus terngiang, menghantui benaknya seperti suara retak di dalam kepalanya. Ayla tahu malam itu tak cukup untuk menjawab semua yang menggantung. Ia butuh penjelasan. Langsung dari mulut suaminya. Dengan napas yang berat dan tangan yang menggenggam ponsel erat, Ayla melangkah menuju gedung kantor Dimas. Rasa malu, marah, kecewa, dan sedih bercampur menjadi satu. Ia tidak peduli siapa yang akan melihat. Ia tidak peduli bagaimana ia akan terlihat. Hari ini, ia butuh kejujuran. Begitu tiba di lobi kantor, ia langsung menuju meja resepsionis. Seorang satpam mengenalinya. Bu Ayla, sapanya sopan. Ayla mengangguk cepat. Saya ingin bertemu Pak Dimas. Penting. Satpam itu terlihat canggung. Ia tersenyum kecil, kemudian menggeser layar monitornya dan mengetik sesuatu. Maaf, Bu. Pak Dimas sedang tidak masuk. Beliau ambil cuti hari ini. Dunia Ayla berhenti sejenak. Ia berkedip pelan. Cuti? Iya, Bu. Sudah sejak 2 hari lalu. Beliau izin tidak masuk sampai minggu depan. Ayla menatap satpam itu dengan pandangan kosong. Satu persatu potongan kebohongan kembali terputar dalam pikirannya. Malam itu, Dimas bilang sedang di acara kantor. Tapi ternyata ia cuti. Cuti untuk apa? Untuk siapa? Perlahan-lahan, nafas Ayla menjadi berat. Ia mundur 1 langkah, lalu 2. Ia mencari tempat duduk di pojok lobi, dan tubuhnya jatuh dengan lemah di kursi tunggu berwarna abu-abu. Tangannya memegang perut. Mual. Rasanya seperti seluruh isi tubuhnya sedang diaduk dari dalam. Beberapa karyawan kantor yang lewat hanya melirik sekilas. Tapi Ayla tak peduli. Ia menatap layar ponselnya. Chat terakhir dari Dimas semalam hanya berbunyi. Lagi sibuk, nanti aku kabarin. Tak ada penjelasan, tak ada permintaan maaf. Ia membuka kembali galeri fotonya. Dulu ada banyak foto mereka bertiga. Ia, Dimas, dan Arfan, tersenyum, berlibur, tertawa. Tapi semua itu kini terasa palsu. Semua itu tidak lebih dari latar panggung untuk kebohongan yang sedang Dimas jalani. Air mata Ayla jatuh begitu saja. Di ruang publik. Di tengah gedung yang dingin dan mewah, ia duduk sendiri sambil menunduk, menangis dalam diam. Bahunya terguncang. Sesekali ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangis itu bukan hanya karena cinta yang dikhianati, tapi juga karena penghinaan. Ia merasa dimanfaatkan. Dimas tak hanya mencurangi hatinya, tapi juga menghisap semua tenaganya. Secara emosi, finansial, bahkan harga diri. Kenapa harus aku? Gumamnya pelan. Apa salahku selama ini? Aku sudah jadi istri yang baik. Aku temani dari nol. Aku nggak pernah minta lebih. Seketika, satu suara dalam dirinya membisik. Justru karena kau tidak minta lebih, kau dianggap tak pantas menerima yang baik. Ia menyeka air mata dengan punggung tangan. Perlahan berdiri, walau lututnya masih lemas. Saat ia akan melangkah keluar, ponselnya bergetar.
Nama Dimas tertera di layar. Ayla menatap layar itu. Jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu harus menjawab atau tidak. Tapi tangannya bergerak sendiri, dan ia mengangkat telepon itu. Halo. Suaranya parau. Ayla, kamu ke kantorku. Suara Dimas terdengar tegang. Kamu ngapain ke sana? Ayla terdiam beberapa detik, lalu menjawab, pelan namun tajam. Kamu ambil cuti, Mas. Tapi kamu bilang ke aku kamu ada acara kantor. Sekarang kamu bilang siapa yang bohong? Dimas terdiam. Lalu terdengar suara napasnya berat. Aku bisa jelasin, tapi jangan kayak gini. Jangan bikin masalah kemana-mana. Ayla menahan tangis yang kembali mengalir. Masalah? Aku cari suamiku sendiri itu masalah. Aku cuma butuh ruang. Aku lagi bingung. Bingung? Tentang apa? Tentang siapa yang mau kamu pilih. Aku. Dimas tak melanjutkan. Ayla menarik napas panjang, lalu menahan diri untuk tidak menangis di hadapan suara yang dulu ia cintai. Kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu berpura-pura. Kamu tidur di ranjang yang sama denganku, makan dari dapurku, pulang ke rumah yang kubersihkan, dan kamu masih bisa tersenyum sambil menyimpan luka yang kamu tanam sendiri. Telepon itu sunyi. Akhirnya Ayla berkata dengan suara lebih tenang tapi dingin. Aku udah cukup. Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat, jangan pulang malam ini. Lalu ia memutuskan panggilan. Langkahnya menuju pintu keluar terasa berat, tapi mantap. Hujan di luar makin deras. Ia tak membawa payung. Tapi biarlah. Biarlah tubuhnya basah oleh hujan, karena hatinya sudah terlalu penuh oleh air mata. Langit sore tampak suram. Awan menggantung berat di atas kota, seolah menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang akan pecah hari itu. Entah hujan, entah hati seseorang. Ayla duduk di jok belakang taksi online yang melaju pelan di tengah kemacetan ibu kota. Jari-jarinya mengepal di atas pangkuan. Perutnya mual. Napasnya pendek-pendek. Ia mengenakan kerudung tipis dan masker, bukan untuk menyamar, tapi untuk menyembunyikan wajah yang tak sanggup lagi menahan beban emosi. Dalam ponselnya, notifikasi email dari 2 malam lalu masih terbuka. Email yang mengantar langkahnya hari ini. Lokasi restoran. Ristorante Elora, Fine Dining, Family Gathering. Jalan Gunawarman nomor 12. Restoran itu bukan tempat biasa. Ayla mengenalnya. Beberapa kali ia dan Dimas hanya bisa melirik dari kejauhan saat melewatinya di mobil, membicarakannya dengan nada bercanda. Nanti kalau kita udah sukses, kita dinner di sana, ya. Kini, Dimas makan di sana. Tapi tidak dengannya. Dan bukan untuk merayakan keberhasilan mereka. Mobil berhenti persis di depan bangunan restoran bernuansa klasik Eropa, dengan lampu-lampu kuning hangat di dinding luarnya. Ayla membayar sopir tanpa berkata apa-apa, lalu turun sambil menahan lutut yang nyaris gemetar. Tangannya dingin, tapi matanya tajam, menatap ke dalam dari balik kaca besar restoran. Restoran itu terbuka, tapi memiliki ruang semi privat di bagian tengah, dengan tirai tipis berwarna krem yang membatasi pandangan, cukup samar untuk tetap bisa melihat siapa saja yang duduk di dalamnya. Dan di sanalah dia, Dimas. Duduk menghadap ke arah Ayla, tak menyadari keberadaannya di luar. Ia tertawa. Wajahnya cerah, senyumnya lepas. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda dengan rambut panjang lurus, rapi dan cantik, Nadia. Ia mengenakan dress pastel yang sopan tapi mewah. Ia menyentuh lengan Dimas sambil terkekeh manja. Di seberang mereka, duduk sepasang orang tua dan 2 anak remaja. Ayla menebak, itu pasti orang tua dan adik-adik Nadia. Seperti keluarga yang sudah sangat akrab. Seperti menantu dan calon besan. Ayla tidak bisa bergerak. Kakinya tertanam di tanah. Dunia seperti berputar lambat di sekitarnya. Suara kendaraan, langkah orang lewat, klakson, semua menjadi kabur. Hanya ada Dimas dan Nadia. Dan tawa-tawa yang terdengar seperti ejekan paling kejam untuk 7 tahun pernikahannya. Perlahan, Ayla melangkah masuk ke restoran. Kepalanya tertunduk. Pelayan di depan menyambut ramah, namun Ayla hanya menunjuk ke arah dalam. Saya ada urusan keluarga. Maaf,
Saya langsung masuk. Pelayan itu bingung, tapi tidak menghalangi. Aura Ayla cukup jelas. Dia bukan orang yang datang untuk menikmati makan malam. Dia datang membawa badai. Langkah-langkah Ayla terdengar ringan, tapi tajam. Beberapa pengunjung menoleh, karena arah langkahnya begitu pasti. Hatinya seperti diikat batu besar. Tapi matanya tak lepas dari meja itu. 1 meter dari meja, Nadia yang lebih dulu menyadari. Matanya membesar. Tangan yang memegang gelas jus tiba-tiba berhenti di tengah udara. Dimas menoleh mengikuti arah pandang Nadia, dan detik itu juga wajahnya berubah. Wajah yang tadi hangat dan penuh tawa, kini pucat. Seperti baru melihat arwah dari masa lalu yang ia buang begitu saja. Ayla berdiri di ujung meja. 10 mata menatapnya. Tak satu pun berkata. Tak satu pun berani memulai. Ayla membuka masker perlahan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara tenang namun terdengar menusuk. Permisi. Saya Ayla. Istri dari pria yang duduk di sini. Senyap. Nadia menunduk. Ibunya tampak kaget. Ayah Nadia menoleh ke arah Dimas. Seolah bertanya dalam diam, apa ini benar? Dimas berdiri setengah. Panik. Ini. SSST. Ayla memotong pelan. Saya nggak datang untuk ribut. Saya cuma pengen lihat, pengen tahu seberapa bahagianya kamu menjalani hidup yang kamu bangun di belakang punggung saya. Ia menoleh ke Nadia. Kamu tahu, saya bahkan nggak marah ke kamu. Kamu bukan perempuan pertama yang mencoba masuk ke hidup orang lain. Tapi saya cuma pengen tahu. Kamu udah tahu dia belum cerai? Bahwa dia masih tidur di rumah saya seminggu terakhir. Nadia menutup mulut. Ibunya berdiri. Maaf, Ibu, kami kira. Ayla tersenyum tipis, getir. Iya, kalian kira saya nggak ada. Karena saya istri yang diam. Yang nggak pernah marah. Yang selalu bilang, nggak apa-apa. Ia menatap Dimas. Ternyata memang, orang yang paling kita percaya bisa jadi orang yang paling tega mengkhianati kita. Dan kamu berhasil. Kamu sukses hancurin semua yang aku percaya tentang cinta, rumah, dan kesetiaan. Dimas mencoba meraih tangannya. Ayla, tolong jangan di sini, kita bisa omongin ini di rumah. Ayla mundur 1 langkah. Rumah? Kamu udah nggak punya rumah, Mas. Karena rumah itu dihancurkan sama kamu sendiri. Dan mulai malam ini, kamu cuma tamu di hidupku. Ayla mengeluarkan 1 amplop dari tas kecilnya. Ia letakkan di atas meja. Isi surat pengajuan cerai. Baca baik-baik. Tanda tangan kalau kamu punya harga diri. Ia mengangguk hormat ke arah orang tua Nadia. Maaf sudah mengganggu. Selamat malam. Lalu ia berbalik. Langkahnya ringan. Tidak tergesa. Tapi meninggalkan lubang besar di hati setiap orang yang menyaksikannya. Termasuk Dimas. Dan untuk pertama kalinya, Dimas sadar, kehilangan Ayla bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi kehilangan pondasi hidupnya yang paling dalam. Langkah Ayla memasuki restoran terasa lambat, tapi setiap hentak sepatunya menggema seperti dentuman palu godam di dalam dadanya sendiri. Kepalanya tegak, wajahnya tenang. Namun dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia membawa sesuatu yang selama ini terkubur terlalu dalam. Amarah yang sudah melewati batas kesabaran. Suasana ruang makan itu masih sama seperti beberapa menit sebelumnya. Hangat, lampu temaram, dengan suara denting alat makan yang lembut dan tawa-tawa kecil. Tapi semuanya berubah saat Ayla muncul di sisi meja bundar di tengah ruangan. Beberapa orang di restoran menoleh. Ada yang berhenti makan. Beberapa pelayan menahan langkah, seakan tahu akan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Meja itu, meja tempat Dimas duduk bersama Nadia dan keluarganya, kini sunyi. Dimas yang semula tertawa, kini pucat pasi. Nadia menunduk cepat, seolah berharap bumi menelannya. Ibunya Nadia memutar kepala pelan, wajahnya dipenuhi tanda tanya. Ayah Nadia mengernyit. Adik-adik Nadia berhenti mengunyah. Ayla berdiri tegak. Napasnya pelan, ditahan dengan sekuat tenaga agar tak bergetar. Suaranya keluar, rendah, jelas, namun syarat dengan tekanan yang tak bisa disalahartikan. Maaf mengganggu. Semua mata kini tertuju padanya.
Saya Ayla, istri sah dari Dimas. Hening. Restoran seketika menjadi ruang pengadilan. Dimas membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Tenggorokannya bergerak naik turun, mencoba menelan rasa bersalah yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Nadia menoleh perlahan. Bibirnya bergetar. Ia mencoba tersenyum canggung, tapi gagal total. Ibunya menggenggam tangan putrinya, bingung, seolah baru sadar bahwa cerita yang mereka percaya selama ini bukanlah kenyataan penuh. Saya datang, lanjut Ayla, matanya lurus ke arah Nadia, bukan untuk mengemis penjelasan. Bukan pula untuk memohon kembali seseorang yang sudah jelas hatinya pergi. Ia lalu menatap Dimas. Saya hanya ingin berdiri di sini, di depan kalian semua, agar kamu tahu, Mas, bahwa saya bukan perempuan lemah yang bisa kau tinggalkan dalam diam dan berharap semuanya selesai begitu saja. Dimas berdiri perlahan, seperti seseorang yang tertangkap basah di ruang sidang. Tolong, dengar dulu. Aku sudah dengar terlalu banyak kebohongan, potong Ayla cepat. Suaranya bergetar namun masih terjaga. Kamu bilang kerja, ternyata cuti. Kamu bilang acara kantor, ternyata kumpul keluarga. Dan yang paling menyakitkan, kamu bisa duduk tertawa di sini, sementara aku di rumah, menunggu dengan sepiring makan malam dan hati penuh harap. Ia menunduk sebentar, menahan air mata yang mulai membasahi kelopak mata. Tapi ia angkat wajahnya kembali, dan di sana, tak ada lagi air mata yang tumpah. Yang ada hanya sorot tajam perempuan yang akhirnya memilih berdiri, bukan menunggu. Bu, katanya menoleh ke ibunya Nadia. Maaf kalau saya terlihat kasar. Tapi kalau saya diam, saya akan terus diinjak. Saya tidak bisa menyaksikan suami saya membangun rumah lain, keluarga baru, di atas puing yang dia hancurkan sendiri. Sang ibu Nadia terdiam, wajahnya campuran antara malu dan terkejut. Ia jelas tak tahu kalau pria yang duduk di hadapannya masih terikat pernikahan yang sah. Ayah Nadia juga mulai terlihat gelisah. Seseorang dari meja seberang memalingkan muka, tapi telinganya tetap awas. Dimas mencoba mendekat. Ayla, tolong jangan begini, kita bisa bicara nanti, ini tempat umum. Tempat umum. Ayla menyeringai pahit. Bukankah ini tempat yang sama di mana kamu dengan bangga mengenalkan diri ke keluarga baru, padahal belum menyelesaikan apa-apa di keluarga lamamu? Dimas kehilangan kata. Ayla menghela napas panjang. Ia membuka tas kecilnya, mengambil secarik surat dan meletakkannya di atas meja makan yang masih berantakan oleh sisa makanan mewah. Di sana ada surat pengajuan cerai. Saya sudah tanda tangan. Saya akan kirim salinannya ke rumah. Kamu tak usah pulang. Rumah itu sekarang hanya untuk aku dan anak kita, bukan untuk orang yang menjadikan pengkhianatan sebagai kebiasaan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tak ada suara. Hanya detak jam dinding dan napas berat Ayla yang menjadi saksi keheningan yang menghukum. Sebelum berbalik, Ayla menatap Nadia. Bukan dengan tatapan benci, tapi dengan tatapan wanita yang tahu harga dirinya. Kalau kamu merasa menang karena berhasil merebut dia, silakan. Tapi percayalah, seseorang yang bisa mengkhianati istri yang sudah bersamanya dari nol, juga bisa mengkhianati kamu ketika semuanya tak lagi nyaman. Kemudian Ayla membalikkan badan. Langkahnya meninggalkan restoran itu tak cepat, tapi mantap. Setiap langkah adalah perpisahan. Setiap jejak adalah luka yang berubah jadi kekuatan. Di belakangnya, Dimas terdiam. Nadia menunduk. Dan orang-orang di meja lain tak lagi makan. Mereka diam, menyaksikan seorang perempuan yang datang dengan luka, dan pulang membawa martabatnya utuh. Tangan Ayla gemetar saat merogoh ke dalam tas kecilnya. Bukan karena ragu, tapi karena terlalu banyak yang tertahan di dada. Ia menarik keluar sebuah map tipis berwarna abu-abu. Rapi, bersih, dan ringan secara fisik, namun berat oleh luka, pengkhianatan, dan keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Restoran itu masih hening. Bahkan pelayan yang semula hendak menuang air ke meja sebelah, kini membeku di tempatnya. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bergerak. Ayla berdiri di samping meja bundar itu. Wajahnya tidak lagi penuh luka seperti tadi, kini lebih seperti seseorang yang sudah sampai pada titik kesadarannya.
bahwa menutup pintu kadang lebih menyelamatkan daripada terus menunggu seseorang kembali dengan tulus. Ia letakkan map itu di atas meja. Pandangannya lurus pada Dimas, yang kini tampak lebih seperti seseorang yang baru sadar bahwa dunia bisa berubah hanya dalam satu malam. "Tolong tanda tangan," ujar Ayla pelan, tapi tajam. "Hari ini juga." Dimas menelan ludah. Matanya berair. Jemarinya yang terbuka di atas paha gemetar. "Yi, aku minta maaf." Ia melirik Nadia yang kini tertunduk dalam, kedua tangannya menutup wajah. Bahunya berguncang. Tangisnya pecah, meski ia berusaha menahan suara. Nadia menoleh perlahan, menatap Ayla sambil menggeleng, air mata mengalir deras. Aku gak tahu kalau Mas Dimas belum cerai. Aku kira kalian udah pisah. Dia bilang kalian udah tinggal serumah tapi hati masing-masing." Suaranya pecah, tak utuh. Ayla menatap Nadia. Lama. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kelelahan. "Kamu gak salah satu-satunya," katanya pelan. "Kamu cuma percaya pada kebohongan yang dirangkai rapi. Sama seperti aku dulu." Ia kembali menoleh pada Dimas. "Tapi kamu, Mas, kamu tahu siapa yang salah. Kamu tahu siapa yang kau lukai." Dimas menunduk. "Aku gak pernah niat nyakitin kamu, Yi." Ayla tertawa kecil. "Hambar. Kamu gak pernah niat, tapi kamu lakukan. Berkali-kali. Bohong. Selingkuh. Pakai uang bersama untuk bahagiakan orang lain. Sementara aku di rumah, berusaha tetap waras karena percaya kamu masih punya hati." Dimas menatap map yang berisi gugatan cerai di depannya. Ia tidak menyentuhnya. Tapi semua orang tahu, hari itu garis sudah ditarik. Tidak ada lagi penyangkalan yang bisa menyelamatkan apa yang sudah dibakar. Ayla menghembuskan napas dalam. "Aku cukup," katanya akhirnya. Suaranya tak tinggi, tapi tegas dan menusuk. Cukup dihina. Cukup dibohongi. Cukup dijadikan pilihan kedua. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu mengarahkan pandangan pada seluruh keluarga Nadia yang kini tertunduk. "Saya gak datang untuk minta pengakuan. Saya datang untuk mengakhiri penghinaan ini." Ia lalu menatap Nadia untuk terakhir kalinya. "Kalau kamu masih mau lanjut sama dia, silakan. Tapi jangan bilang kamu gak pernah diperingatkan. Karena laki-laki yang bisa tersenyum manis sambil membohongi istrinya, bisa tersenyum yang sama saat menghancurkan kamu nanti." Tangis Nadia semakin pecah. Sang ibu terlihat ingin bicara, namun tak berani membuka mulut. Sang ayah hanya bisa memalingkan muka, malu. Ayla menatap Dimas sekali lagi, kali ini tanpa kemarahan. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan satu kalimat penutup yang membuat dada semua orang di ruangan itu bergetar. "Selamat menikmati keluarga baru yang kau bangun di atas puing keluarga yang kau hancurkan. Tapi ingat, Mas, tidak semua rumah bisa dibangun lagi kalau fondasinya kau injak sendiri." Ia kemudian berbalik. Langkah kakinya ringan, meski dunia di sekeliling terasa berat. Tapi Ayla tahu, berat sesungguhnya bukan karena beban, melainkan karena keberanian untuk benar-benar meninggalkan. Dan hari itu, ia meninggalkan semuanya. Bukan sebagai istri yang kalah, tapi sebagai perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Kamar kontrakan kecil di pinggir kota itu jauh dari kemewahan yang biasa Dimas nikmati. Kamar 3x4 meter dengan tembok cat yang mengelupas, kipas angin tua yang bersuara berisik, dan ranjang besi dengan kasur tipis. Tak ada AC, tak ada kafe macine, tak ada TV layar datar yang dulu hampir tak pernah ia tonton di rumah bersama Ayla. Disinilah Dimas kini berada, sendiri, diam, dan kehilangan arah. Pagi itu, dia bangun dengan wajah kusam, rambut berantakan, dan perut kosong. Ia membuka dompet. Hanya tersisa 2 lembar uang 50.000. Tak cukup bahkan untuk membayar sewa bulan depan. Ia sudah menelepon pihak bank beberapa kali, mencoba mengakses rekeningnya. Semua aksesnya ke rekening bersama sudah dinonaktifkan. Rekening pribadi pun sedang dalam proses pembekuan karena permintaan gugatan perceraian yang sedang berjalan. Ia mencoba login ke aplikasi bank dari ponsel. Gagal. Ia coba lagi dengan PIN baru yang dia duga masih aktif. Gagal. Notifikasi muncul. Akses dibatasi. Hubungi pihak bank.
Dimas terduduk di ujung ranjang. Ponselnya hampir lepas dari genggaman. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Bisiknya sendiri. Matanya memerah. Ia merasa seluruh hidupnya direnggut dalam sekejap. Rumah itu sudah tak bisa ia datangi lagi. Nomor Ayla diblokir. Arfan, anak mereka, sudah seminggu tak bisa ia hubungi karena Ayla mengganti nomor anak mereka dan memindahkan sekolahnya. Dalam kebingungan dan keputusasaan, Dimas menelpon satu-satunya orang yang dulu membuatnya merasa diperhatikan. Nadia. Nada sambung beberapa kali. Nadia, tolong angkat. Gumam Dimas lirih. Akhirnya terhubung. Halo? Suara Nadia terdengar lemah. Nadia, aku butuh bantuan, kata Dimas pelan. Hening. Aku gak bisa akses rekening. Semua diblokir Ayla. Aku gak punya uang bahkan buat bayar kontrakan. Aku cuma butuh kamu bantu sebentar. Pinjemin aku uang, nanti aku balikin. Ada keheningan panjang di seberang. Lalu suara Nadia terdengar lirih, berat. Mas, aku gak bisa bantu lagi. Nadia? Maksudmu? Aku udah bicara sama papa dan mama. Setelah kejadian di restoran itu, kami semua merasa dibohongi. Papa bilang, kita gak bisa lanjutin hubungan ini. Nadia, tolong, aku gak ada siapa-siapa lagi sekarang. Justru karena itu. Kamu gak punya siapa-siapa karena kamu meninggalkan semua yang dulunya ada buat kamu. Kamu bilang kamu dan Ayla udah gak ada hubungan. Tapi ternyata kamu masih suaminya. Masih tinggal serumah. Masih tidur satu atap. Nadia, dengar aku. Papa bilang, laki-laki yang bisa hianatin istrinya sendiri, bisa hianatin siapa aja. Dan aku sekarang tahu, itu benar. Dimas terduduk. Kepalanya seperti ditinju dari dalam. Ia mendengar napas Nadia terisak. Aku cinta sama kamu, Mas. Tapi cinta gak cukup. Sekarang, aku cuma pengen jaga harga diriku sendiri. Klik. Telepon terputus. Dimas diam. Nafasnya pendek. Tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel, berharap akan ada notifikasi masuk. Tapi tidak ada. Tak ada suara. Tak ada nama. Hanya pantulan wajahnya sendiri di layar ponsel yang mati. Wajah seorang pria yang kehilangan segalanya. Bukan karena takdir, tapi karena pilihan-pilihannya sendiri. Ia terkulai di ranjang. Matanya menatap langit-langit yang retak. Di kejauhan, suara azan zuhur berkumandang. Tapi tak ada ketenangan yang mampir ke hatinya. Ayla telah pergi. Anaknya jauh darinya. Nadia meninggalkannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas benar-benar sendiri. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Sendiri dalam kehampaan yang ia gali dengan tangannya sendiri. Perlahan, namun pasti. Dan kini, ia tinggal menatap kehancuran yang ia bangun sendiri dari cinta yang ia hianati. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kecil rumah kontrakan sederhana yang kini Ayla tempati bersama Arfan. Bukan rumah mewah seperti dulu. Tak ada taman belakang atau dapur dengan kitchen set mahal. Tapi rumah ini bersih, rapi, dan penuh ketenangan yang sudah lama hilang dalam hidup mereka. Ayla duduk di meja makan sambil memotong roti untuk Arfan. Bocah kecil itu kini lebih banyak tersenyum. Meski sesekali ia masih bertanya, "Mama, Papa kemana?" Pertanyaan yang membuat Ayla harus berhenti sejenak, menelan air ludah, dan menjawab dengan pelan, "Papa sedang belajar sendiri dulu, Nak. Biar jadi papa yang lebih baik nanti." Arfan mengangguk saja. Di usianya yang masih 7 tahun, ia belum mengerti banyak tentang pengkhianatan. Tapi ia tahu satu hal, mamanya sekarang tidak menangis di kamar setiap malam seperti dulu. Setelah Arfan berangkat ke sekolah, Ayla menggulung lengan bajunya, menyusun beberapa stoples kue kering dan kopi botolan di dalam tas besar. Usaha kecil-kecilan yang ia rintis bersama dua sahabat lamanya, Niken dan Wulan, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka membuka pre-order dari rumah, menerima pesanan melalui Instagram dan WhatsApp. Tidak besar, tapi cukup untuk membayar kontrakan, biaya sekolah Arfan, dan menabung sedikit demi sedikit. Setiap hari Ayla berdiri di dapur kecilnya dari pagi sampai sore, meracik resep, mengatur pengemasan, mencatat pesanan. Terkadang, ia ikut mengantar sendiri,
menyapa pelanggan dengan senyum sopan walau hatinya belum sepenuhnya sembuh. Satu malam, saat duduk di ruang tamu bersama Niken dan Wulan, Ayla membuka diri lebih dalam. Aku pikir, aku gak akan bisa berdiri lagi setelah semua yang Dimas lakuin, katanya pelan. Rasanya kayak dihancurin dari dalam. Tapi ternyata, luka itu gak mati-matian minta dihilangkan. Dia cuma minta dilihat dan diterima. Wulan menggenggam tangannya. Dan kamu udah lebih dari sekadar menerima. Lah, kamu rawat lukamu, kamu peluk anakmu, dan kamu berdiri. Niken mengangguk. Kamu sekarang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah kita kenal. Ayla menghela napas panjang. Aku nggak mau hidup buat balas dendam. Aku nggak mau jadi perempuan yang marah terus. Aku cuma pengen hidup tenang. Bangun pagi, kerja, peluk Arfan, dan tidur dengan hati lega. Itu aja. Dan sejak saat itu, Ayla mulai mengisi hari-harinya dengan hal-hal kecil yang berarti. Ia belajar merawat dirinya sendiri. Ia kembali menulis jurnal setiap malam. Ia mulai menonton film komedi lagi, membaca novel-novel yang dulu ia tinggalkan. Ia menata ulang lemari pakaiannya, menyumbangkan pakaian-pakaian lama yang mengingatkannya pada luka. Bahkan, ia mulai menanam beberapa pot bunga di halaman depan kontrakan kecilnya. Warna-warni bunga itu seolah menjadi lambang harapan yang perlahan tumbuh. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan Ayla tengah membereskan pesanan di teras, Arfan duduk di sampingnya sambil menggambar. Anak itu menatap ibunya, lalu berkata, "Mama nggak sedih lagi, ya?" Ayla menoleh, tersenyum. "Kadang masih, Nak. Tapi Mama udah nggak hidup di dalam sedih itu." Arfan mengangguk. "Kalau aku besar nanti, aku mau jadi orang yang bikin Mama bahagia terus." Air mata Ayla menetes tanpa bisa dicegah. Tapi kali ini bukan air mata kepedihan. Ini air mata dari luka yang perlahan sembuh. Dari harapan baru yang muncul, bukan karena dunia berubah, tapi karena ia sendiri memilih untuk tidak hancur. Dan saat malam tiba, setelah semua pesanan dikirim dan rumah kembali sunyi, Ayla duduk di balkon kecil bersama secangkir teh hangat di tangannya. Ia menatap langit gelap yang bertabur bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Sudah mengizinkanku jatuh, supaya aku tahu rasanya bangkit." Karena hari itu, Ayla tidak lagi merasa jadi korban. Ia adalah penyintas. Seorang perempuan yang pernah hancur, tapi memilih untuk hidup. Pagi itu, Ayla sedang melipat baju-baju bersih sambil menemani Arfan yang menggambar di lantai ruang tamu. Di luar, suara penjual sayur dan motor-motor tetangga berbaur jadi musik khas pagi pinggiran kota. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Tenang, sederhana, dan damai. Tapi lalu, suara ketukan dari pagar membuat langkah Ayla berhenti. Ia membuka pintu. Seorang kurir berdiri dengan amplop coklat di tangannya. "Surat untuk Bu Ayla." Ayla mengernyit. Hampir tak pernah ia menerima surat fisik. Ia ambil dan menandatangani tanda terima. Begitu kurir pergi, ia menatap amplop itu pelan-pelan. Tulisan tangan di bagian depan membuat dadanya sedikit sesak. Tulisan itu, begitu ia kenal. Rapi, tegas, penuh tekanan. Dari Dimas. Ayla menutup pintu perlahan. Ia tidak langsung membukanya. Amplop itu diletakkan begitu saja di atas meja. Ia kembali ke cucian, namun pikirannya terus tertarik kembali ke surat itu. Butuh waktu 2 jam baginya untuk akhirnya duduk diam dan menyobek ujung amplop tersebut. Di dalamnya, selembar kertas terlipat rapi. Harum samar wangi air freshener lama rumah mereka dulu tercium dari permukaannya. Tangannya bergetar saat membaca baris pertama. Entah dari mana aku harus mulai. Tapi aku tahu, surat ini mungkin datang terlalu terlambat untuk menjelaskan apapun. Dan aku juga tahu, mungkin kamu tidak akan mau membaca sampai akhir. Tapi izinkan aku bicara satu kali saja, walau kamu tidak membalas. Hari-hari tanpamu ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Dulu aku pikir, aku hanya ingin kebebasan. Tapi setelah semua ini, aku sadar, bukan kebebasan yang aku cari. Aku hanya bodoh karena tak bisa menghargai seseorang yang setia di sampingku bahkan saat aku tak pantas untuk dicintai. Ayla menghela napas pelan.
Matanya berkaca, tapi ia tahan. Aku hidup dalam kontrakan kecil sekarang. Makan kadang sehari sekali. Nadia meninggalkanku. Keluarganya pun menarik semua bantuan. Aku hanya punya kesunyian. Dan di setiap sunyi itu, hanya ada bayangan kamu dan Arfan. Kamu pernah bilang, aku tidur di ranjang yang kamu bereskan, makan dari dapur yang kamu jaga, tapi masih bisa menatap matamu dan bohong. Aku ulang-ulang kalimat itu setiap malam. Itu yang menghantui aku, Yi. Aku menyesal. Aku bukan suami yang layak. Tapi aku ingin menjadi ayah yang lebih baik. Bolehkah aku, suatu hari nanti, bicara dengan Arfan? Bukan sebagai suami yang kau benci, tapi sebagai ayah yang ingin ditebus kesalahannya. Kalau kamu tak mau membalas surat ini, aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti menyesal. Dan aku berdoa, agar kamu mendapatkan kebahagiaan yang aku gagal berikan. Maaf, Dimas. Ayla menatap kertas itu lama. Suara Arfan dari dapur memanggilnya, minta dibukakan botol minuman. Ia lipat surat itu perlahan dan memasukkannya kembali ke dalam amplop, tanpa kata, tanpa reaksi berlebihan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata. Hanya rasa perih yang sudah berubah menjadi sunyi. Luka yang dulu menganga, kini tinggal bekas, nyeri saat disentuh, tapi tak lagi berdarah. Dia tidak membalas surat itu. Dan dia tahu, dia memang tidak perlu. Ada bagian dari dirinya yang dulu ingin mendengar kata, maaf, ingin tahu bahwa Dimas menyesal. Tapi saat surat itu akhirnya datang, Ayla justru sadar, maaf tak selalu berarti harus kembali. Beberapa luka memang tak dimaksudkan untuk diobati dengan pengakuan, tapi untuk diterima sebagai bagian dari perjalanan. Malam harinya, Ayla membakar surat itu di halaman kecil belakang rumahnya. Ia berdiri diam, menatap kertas itu menjalar jadi abu perlahan. Tak ada dendam. Tak ada doa buruk. Hanya perpisahan yang akhirnya ia terima sepenuhnya. Dan ketika angin membawa sisa abu itu pergi, Ayla menarik napas dalam dan berkata dalam hati, aku sudah cukup. Aku sudah selesai. Senja mulai menyapa perlahan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, dan awan-awan bergulung seperti kapas terbakar cahaya matahari yang akan tenggelam. Di balkon rumah kecilnya, Ayla duduk bersandar pada kursi rotan tua yang ia peroleh dari pasar loak beberapa bulan lalu. Di sampingnya, Arfan duduk bersila, mengenakan piyama bermotif dinosaurus, sambil menggigit potongan biskuit buatan ibunya sendiri. Balkon mungil itu tak besar, hanya cukup untuk 2 kursi dan 1 meja kecil yang dipenuhi pot tanaman hias. Namun dari situlah Ayla bisa melihat anaknya tumbuh, menyaksikan langit berganti warna, dan yang paling penting, merenung tentang bagaimana hidupnya berubah. Bukan karena waktu yang menyembuhkan, tapi karena keberanian untuk memilih menyembuhkan dirinya sendiri. Mama hebat, ucap Arfan tiba-tiba, sambil menoleh pada ibunya. Suaranya polos, tapi matanya sungguh-sungguh. Aku ingin jadi orang kuat seperti Mama. Ayla terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengguncang hingga ke dasar hatinya. Ia tak langsung menjawab. Hanya memandang Arfan lekat-lekat, anak kecil yang dulu nyaris ia besarkan sendiri di tengah keretakan rumah tangga yang ia tutupi rapat-rapat. Anak yang pernah ia peluk sambil menangis pelan, berharap ia tak mendengar isakan itu. Anak yang kini menjadi alasan terbesar kenapa ia masih berdiri hari ini. Air matanya jatuh. Perlahan. Tanpa isakan. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya tahu. Ia telah berhasil keluar dari belenggu racun kebohongan yang nyaris membuatnya percaya bahwa ia tidak cukup. Ia mengusap pipinya pelan. Kamu tahu, Nak? Mama dulu pikir. Kalau perempuan kuat itu yang bisa bertahan meski disakiti. Tapi sekarang Mama sadar. Perempuan kuat adalah yang tahu kapan harus pergi. Bukan karena menyerah. Tapi karena sadar. Bahwa dia pantas bahagia. Arfan tersenyum. Lalu mencondongkan badan. Memeluk ibunya. Aku janji akan jaga Mama. Nanti aku akan kerja. Beli rumah yang besar. Biar Mama nggak capek. Ayla tertawa kecil. Pelan. Memeluk anaknya erat-erat. Rumah ini sudah cukup, sayang. Karena kamu di sini. Di dalam hatinya, Ayla tahu, dulu ia pernah hampir kehilangan dirinya karena cinta yang tidak sehat.
Ia pernah menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar memilih untuk tinggal. Ia pernah percaya bahwa menjadi istri berarti harus selalu memaafkan, bertahan, dan menelan semua luka dalam diam. Tapi luka tak bisa diobati dengan pengabaian. Dan malam-malam panjang yang ia lewati dalam kesendirian membuatnya melihat bahwa ada saatnya seorang perempuan harus memilih dirinya sendiri. Bukan untuk membalas, bukan untuk pamer bahwa ia bisa tanpa siapa-siapa, tapi karena ia layak untuk hidup tenang. Ia menatap langit yang mulai gelap. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Suara adzan berkumandang dari kejauhan, membawa rasa damai yang merayap perlahan ke dada. Ayla menarik napas panjang. Luka itu memang tak benar-benar hilang. Bekasnya masih ada. Tapi kini, ia tak lagi menjadi perempuan yang menunggu perubahan dari orang yang terus menyakitinya. Ia telah berubah sendiri. Ia tumbuh dari rasa sakit yang dulu ia kira akan membunuhnya. Dan kini, ia tahu, ia tak lagi takut kehilangan siapapun, karena ia sudah menemukan siapa dirinya sendiri. Ia menatap Arfan. Kalau kamu nanti dewasa, nak, janji satu hal ya. Apa, Ma? Jangan pernah menyakiti hati perempuan. Jangan pernah buat dia merasa sendirian saat dia sedang berjuang buat kamu. Arfan mengangguk mantap. Aku janji. Ayla tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tersenyum bukan karena menutupi luka, tapi karena ia benar-benar bahagia. Angin malam berhembus pelan, membawa bisikan pesan moral yang kini tertulis jelas di benaknya. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam saat disakiti. Karena saat ia memilih untuk pergi, bukan karena tak cinta, tapi karena sadar dia pantas bahagia.